2530200073. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat penting, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem etika. Seringkali kita hanya menghafal Pancasila, tapi tidak benar-benar menyadari bahwa Pancasila adalah pedoman moral, kompas etika, dan fondasi karakter bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dibaca saat upacara, bukan hanya ada di dinding sekolah. Ia adalah dasar yang membentuk cara kita hidup, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menggunakan kebebasan, bagaimana kita membuat keputusan, hingga bagaimana kita membangun bangsa. Pancasila memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai dasar negara. Artinya, semua hukum, kebijakan, dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh ada peraturan atau tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Yang kedua, sebagai sistem etika. Pancasila menjadi sumber nilai moral yang mengarahkan perilaku bangsa. Ia menentukan apa yang dianggap benar, baik, adil, dan beradab. Kenapa Pancasila bisa menjadi sistem etika? Karena ia bukan hanya hasil pemikiran para pendiri bangsa pada tahun 1945, melainkan juga hasil akumulasi nilai budaya Nusantara, nilai agama-agama, kebijaksanaan lokal, dan pengalaman sejarah yang panjang. Jadi, Pancasila lahir dari akar moral bangsa Indonesia sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, etika religius. Sila pertama mengandung dimensi moral yang sangat kuat. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia menghargai keberadaan Tuhan dan nilai-nilai spiritual. Dalam sistem etika, makna etika sila pertama adalah mengakui bahwa kehidupan harus dijalani dengan moralitas dan tanggung jawab, menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan agama tertentu, menolak fanatisme dan intoleransi, menjalankan iman dengan akhlak. Contoh dalam kehidupan modern, tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama lain di media sosial, menghormati kegiatan ibadah orang lain, menghindari tindakan yang mengatasnamakan agama untuk kekerasan. Etika sila pertama menekankan bahwa keagamaan harus membawa kedamaian, kasih sayang, dan kejujuran, bukan konflik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, etika humanis. Sila kedua, menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Moralitas manusia tidak boleh dilanggar oleh kekerasan, diskriminasi, atau penghinaan. Makna etika sila kedua, menghormati martabat semua manusia, menolak perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan empati dan kepedulian, berperilaku sopan, santun, dan berbudaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak merundung teman di sekolah atau media sosial, tidak merendahkan kelompok tertentu, menolong mereka yang kesulitan tanpa melihat latar belakangnya, memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Etika ini membangun karakter bangsa yang ramah, beradab, dan menghargai sesama. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, etika persatuan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, suku, agama, ras,
bahasa, dan budaya. Karena itu, sila ketiga sangat penting sebagai dasar etika kehidupan berbangsa. Makna etika sila ketiga meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menghindari perpecahan akibat suku, agama, atau politik, menjaga persaudaraan antar warga, mengutamakan harmoni dan kerukunan. Contoh dalam kehidupan modern, tidak menyebarkan provokasi politik, tidak membenci orang lain hanya karena perbedaan pilihan atau keyakinan, mendukung toleransi dan kerjasama antar daerah, menghindari polarisasi. Selanjutnya ada sila keempat, demokrasi Pancasila, etika, musyawarah, dan kepemimpinan. Sila keempat menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan bijaksana, bukan sewenang-wenang. Makna etika sila keempat mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat, mengedepankan kebijaksanaan, bukan emosi. Pemimpin harus jujur, adil, dan amanah. Dan rakyat berhak menyampaikan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab. Contoh penerapannya, rapat keluarga yang memutuskan sesuatu harus dilakukan dengan diskusi, bukan paksaan. Dalam organisasi, pendapat minoritas juga harus dipertimbangkan. Di media sosial, kita menyampaikan opini tanpa memaki atau merendahkan orang lain. Etika sila keempat memastikan demokrasi berjalan sehat, tidak hanya demokrasi prosedural tetapi demokrasi bermoral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, etika keadilan. Sila kelima adalah tujuan akhir dari etika Pancasila. Semua nilai dari sila sebelumnya bermuara pada terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Makna etika sila kelima tidak merampas hak orang lain, tidak melakukan kecurangan atau korupsi, memberikan kesempatan yang setara bagi semua, membantu yang lemah agar bisa naik kelas sosial, memastikan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Contoh dalam keseharian, tidak mencontek dalam ujian karena itu tidak adil bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak mengambil kredit yang bukan hak kita, menghormati hak pekerja, pembantu rumah tangga, atau buruh. Membeli produk usaha kecil untuk membantu ekonomi masyarakat. Keadilan sosial adalah hasil dari perilaku etis seluruh warga negara, bukan pemerintah saja. Pancasila sebagai sistem etika holistik. Jika kita lihat secara keseluruhan, Pancasila adalah sistem etika yang saling terkait. Sila 1, memberikan dasar moral spiritual. Sila 2, memberikan dasar moral kemanusiaan. Sila ketiga, memberikan dasar moral kebangsaan. Sila keempat, memberikan dasar moral demokrasi. Sila kelima, memberikan tujuan moral berupa keadilan sosial. Kelima nilai ini membentuk bangunan moral yang menyeluruh. Pancasila tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan negara, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, dan diri sendiri. Tantangan penerapan etika Pancasila di era modern. Saat ini banyak tantangan baru, seperti polarisasi politik di media sosial, perundungan online, berita hoax, konsumerisme dan sifat individualis, menurunnya sikap gotong royong, krisis kepercayaan terhadap pemimpin,
dan tindakan intoleransi atas nama agama. Disinilah pentingnya Pancasila sebagai sistem etika untuk menghadapi perubahan zaman. Nilai-nilai Pancasila menjadi filter moral agar kita tidak terjebak pada perilaku negatif di era digital. Dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem etika, kita sebenarnya sedang membangun karakter bangsa. Pancasila bukan milik pemerintah saja, ia adalah milik kita semua. Setiap langkah kecil, dari cara kita berbicara, hingga cara kita berpartisipasi dalam lingkungan, semuanya dapat mencerminkan nilai Pancasila. Semoga video ini membantu membuka wawasan bahwa Pancasila adalah pedoman moral yang relevan sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton.